Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Teori Karir bersama kelompok 6. You know what it is? Halo, annyeonghaseyo. Nah, hari ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori circumscription and compromise oleh Linda Gottfredson. Pertama-tama, Linda Gottfredson itu siapa sih? Linda Gottfredson adalah seorang ahli sosiologi yang lahir di San Francisco pada 24 Juni 1947. Setelah menyelesaikan gelar sarjana di Universitas California pada tahun 1969, ia kemudian meraih gelar PhD dalam sosiologi dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1977. Gottfredson kemudian bergabung dengan Fakultas Pendidikan di Universitas Delaware, di mana ia menjadi guru besar hingga tahun 2010. Selama karirnya, ia juga menjadi editorial dalam jurnal ilmiah Intelligence, Learning, and Individual Difference, dan Society. Nice. Teori circumscription and compromise dikemukakan oleh Linda Gottfredson untuk menjelaskan bagaimana individu memilih karir mereka berdasarkan persepsi, lingkungan, dan pemikiran yang telah dibangun sejak kecil. Teori ini menyoroti pentingnya kesesuaian individu terhadap okupasinya, terhadap minat, tujuan, keterampilan, kemampuan, dan watak individu. Terdiri dari 4 perkembangan: perkembangan kognitif, self-creation, circumscription, dan compromise. Dalam era yang penuh dengan berbagai pilihan karir dan kompleksitas dalam menentukan jalur profesional, penting bagi kita untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan tentang karir mereka. Penting sekali kita membahas teori yang menyoroti proses ini, yaitu teori circumscription and compromise yang dikemukakan oleh Linda Gottfredson. Mari kita jelajahi bagaimana teori ini membantu kita memahami bagaimana individu memilih karir mereka. Oke, diawali dengan satu persepsi. Individu membentuk persepsi mereka tentang dunia kerja sejak masa kecil yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Persepsi ini mencakup gagasan tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang diinginkan, yang dianggap sesuai, dan apa yang dihindari. Kemudian, lingkungan. Faktor lingkungan termasuk budaya, norma sosial, nilai-nilai keluarga, dan pengaruh teman sebaya juga berperan dalam membentuk pemikiran individu tentang karir. Lingkungan sosial seseorang dapat mempengaruhi aspirasi karir mereka dan membatasi atau memperluas pilihan mereka. Kemudian, pemikiran. Pemikiran yang telah dibangun sejak kecil, pemikiran individu tentang karir mereka berkembang seiring waktu dan pengalaman. Mulai dari masa kecil hingga dewasa, individu mengembangkan pemahaman mereka tentang minat, tujuan, keterampilan, kemampuan, dan watak mereka sendiri. Pemikiran ini menjadi dasar dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan mereka. Teori circumscription and compromise menekankan pentingnya kesesuaian individu terhadap okupasi atau pekerjaannya. Ini berarti bahwa individu cenderung memilih karir yang cocok dengan minat, tujuan, keterampilan, kemampuan, dan kepribadian mereka. Teori ini mengidentifikasi 4 perkembangan yang dialami individu dalam memilih karir. Yang pertama, perkembangan kognitif. Ini mencakup proses pertumbuhan kognitif dari masa kanak-kanak hingga remaja, di mana individu belajar dan menggunakan nalar untuk memahami dunia kerja dan mengembangkan konsep diri mereka tentang pekerjaan. Yang kedua, self-creation. Pada tahap ini, individu mulai menciptakan diri mereka sendiri melalui pengalaman, belajar, dan interaksi dengan lingkungan. Mereka membentuk konsep diri mereka tentang karir dan mulai mengidentifikasi minat, tujuan, serta nilai-nilai penting bagi mereka dalam konteks pekerjaan. Yang ketiga, ada circumscription. Ini adalah proses di mana individu mulai mempersempit pilihan karir mereka berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, status sosial, dan persepsi tentang prestis pekerjaan. Mereka membatasi diri mereka untuk memilih karir yang dianggap sesuai atau cocok dengan identitas dan nilai-nilai mereka. Yang keempat, ada compromise. Tahap ini melibatkan proses kompromi di mana individu memilih karir yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi mereka,
tetapi dapat diakses atau diterima berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, atau budaya. Ini melibatkan penyesuaian antara aspirasi dan kenyataan dalam memilih jalur karir yang memadai. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang teori ini, para konselor dapat membantu individu dalam proses pemilihan karir yang lebih menyeluruh dan bermakna, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan karir mereka. Penerapan teori ini dalam layanan bimbingan konseling menekankan pentingnya menargetkan kesadaran karir sejak dini. Konselor perlu membantu individu memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan karir mereka, termasuk jenis kelamin, prestis, dan minat. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi teori Gottfredson, memberikan dukungan serta beberapa kritik. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin, prestis, dan minat sangat memengaruhi pemilihan karir individu. Namun ada variasi dalam pengaruh faktor-faktor tersebut tergantung pada budaya dan latar belakang individu. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap teori circumscription and compromise karya Gottfredson memberikan hasil yang beragam, dengan dukungan serta kritik terhadap konsep-konsep yang dikemukakannya. Dari sisi dukungan, penelitian telah menunjukkan bahwa pola pemilihan karir seringkali dipengaruhi oleh norma gender dan citra sosial yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Selain itu, prestis suatu pekerjaan juga seringkali menjadi faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan karir, di mana individu cenderung memilih pekerjaan yang dianggap lebih bergengsi atau dihormati dalam masyarakat. Namun, di samping dukungan, penelitian juga menyoroti variasi dalam pengaruh faktor-faktor tersebut tergantung pada budaya dan latar belakang individu. Artinya, pengaruh jenis kelamin, prestis, dan minat dalam pemilihan karir dapat berbeda-beda antar satu kelompok budaya dengan kelompok budaya lainnya. Misalnya, sebuah penelitian mungkin menemukan bahwa faktor jenis kelamin memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam pemilihan karir di suatu budaya. Hal ini menunjukkan bahwa konteks budaya dan latar belakang individu dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan pemilihan karir. Dengan demikian, hasil riset ini menekankan pentingnya penelitian yang melintas batas-batas budaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang proses pemilihan karir.